jangan menganggap Sabdo Palon itu cerita hoax. Terus kadang-kadang sampai nantang, jika memang itu cerita nyata, mana buktinya, apakah ada manuskripnya, apakah ada kitab wong Jawa ki kitab teles. Sugeng sonten Romo Rahayu. Rahayu Mas, nggih. Sehat nggih Romo nggih? Alhamdulillah pangestunipun sehat. Ya. Ini gini Bobo, tepat hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 di daerah Tuban Pusat terjadi gempa. Yang kebetulan itu berpusat di Tuban. Tadi saya merasakan itu sampai 3 kali Bobo. Dan ini terasa sampai di Semarang, Surabaya, sampai juga Jakarta. Nah, dengan adanya kejadian alam yang barusan hari ini terjadi, ini bertanda apa Bobo dengan alam ini? Mas. Nek tiang Jawa, orang Jawa menyebutnya lindu. Lindu, kalaupun sekarang sudah ada penelitian bahwasanya ini ada pergeseran bumi atau dan lainnya. Yang saya juga membaca berita di lewat HP itu, pusat gempa kedalaman 10 km di kelautan timur laut Tuban, tanya begitu, atau tepatnya di wilayah Bawean. Nah, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmiah, karena orang Jawa ini percaya bahwasanya segala sesuatu yang bergerak itu adalah sasmita alam, dawuh dari Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Maka muncullah puting beliung, muncullah gemerisik air, muncullah gempa dan lain sebagainya. Itu tak lain adalah bahwasanya Tuhan sedang memberikan petunjuk kepada umatnya agar berhati-hati. Selain itu, jika sudah ada kalimat hati-hati, tentu di belakang hari akan terjadi apa-apa. Kan? Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak untuk diyakini, tapi setidaknya sebagai bawaan atau sebagai bekal untuk mawas diri kepada diri pribadi, sebagai bekal untuk waspada terhadap perjalanan yang akan terjadi. Tepat di hari Jumat dan kebetulan di bulan puasa, di siang hari, jika menurut pasaton petungan orang Jawa, ini akan terjadi keributan utawa geger geden, keributan besar. Keributan sudah jelas adanya keributan, dan besar orang-orang pembesar. Orang-orang pembesar yang nanti akan berdampak pada kemerosotan ekonomi. Nah, kalau sudah kemerosotan ekonomi, maka yang sakit adalah orang cilik, wong cilik lagi. Maka di dalam primbon disebutkan bahwasanya arep ana geger geden rebuting pangwasa, wong cilik polahe kaya gabah den interi. Terjemahan bebas seperti tadi.
bahwasanya akan terjadi perebutan kekuasaan yang berdampak pada kehidupan orang kecil. Maka dalam hal ini sebagai kawula alit rakyat jelata, kita harus hati-hati terhadap lambang atau simbol-simbol alam yang terjadi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Manakala ini benar-benar terjadi, maka setidaknya kita sudah mempunyai persiapan. Kita tidak kaget karena kita sudah berjaga-jaga. Ngaten. Jadi tidak bisa disepelekan. Lah kalaupun tidak terjadi, harapan kita seperti itu. Semoga semua baik-baik saja, semua aman-aman saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia hanya berusaha dan berupaya. Segala kekuatan ditentukan oleh Dat sing Maha Kuwasa, Mas. Ya, ini kaitannya dengan bencana alam yang di daerah Kudus, Semarang, Demak, Romo. Ini kan banjir besar-besaran gitu. Nggih. Banyak yang memprediksi bahwa berapa ratus tahun yang lalu itu kan pernah ada yang namanya Selat Muria. Dengan adanya bencana ini kemungkinan besar nanti akan muncul lagi Selat Muria. Dan bahkan ada yang mengkaitkan dengan ramalan Joyoboyo, jika ini terbukti nanti Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Apakah ini sudah merupakan tanda-tanda, Romo? Ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya waktunya Sabdo Palon Nagih Janji, ya kan? Nah, ini pangapunten, sebelum saya melanjutkan cerita, jangan menganggap bahwasanya Sabdo Palon itu mitos. Jangan menganggap Sabdo Palon itu cerita hoax. Terus kadang-kadang sampai nantang, jika memang itu cerita nyata, mana buktinya, apakah ada manuskripnya, apakah ada kitab wong Jawa iki kitab teles. Sastra tulis tanpa papan kasunyatan. Onoe ing telenging ati pawitane mung percaya. Ngoten. Lah, Sabdo Palon ini tidak lain adalah sabdo itu ucapan, pangandikan. Nah, jika wong luhur sabdo. Palon iku ketukan palu. Apa sing dumadi bakal dumadi. Nek tembung Arabe kun fayakun. Ini sabdanya Allah yang diturunkan kepada umatnya yang bergelar Resi Ismaya Jati. Yang kemudian dikenal dengan Mbah Ismaya Jati atau Mbah Semar. Ada. Nah, lantas kembali ke pertanyaan tadi, apakah ini suatu pertanda akan kembalinya Selat Muria? Nggih. Dados ngaten nggih. Rumiyin menika pancen wiwit sak ngandhapi Gunung Muria menika segara lor niku nembus ngantos dumugi Purwodadi. Pesisiripun tenggene Bledug Kuwu nika. Ya niku sampai di Kuwu sana itu juga masih pesisirnya. Nah, kalau terbelah itu tidak, tapi setidaknya akan, kalau terpecah tidak, tapi kan kalau timbulnya selat itu bisa dimungkinkan. Apakah kita tidak ingat bahwasanya Lapindo sampai sekarang masih belum bisa ditanggulangi? Mengapa? Ini tidak lain di wilayah
Sidoarjo, Porong dan sekitarnya ini kan dulu bekas kerajaan Yawastino. Wonten Yawastino yang diratoni oleh Sang Prabu Damarmoyo, manantu Prabu Jayabaya yang beristrikan Dewi Sukesi. Karena sakit hati, Dewi Sukesi dikembalikan. Keluarlah sabda dalem, sungsang bawana balik negara Yawastino, silem segara ndut. Nah, sampai sekarang tadi segara ndut. Walaupun sudah ditutup bertahun-tahun, muncul lagi segara ndut itu gitu loh. Nah, begitu pula dengan yang akan terjadi di Muria ini. Nanti akan muncul lagi Selat Muria. Namun kalau Pulau Jawa terpecah tidak. Karena Pulau Jawa itu memang terdiri dari berbagai kepulauan mangsa Jawa. Nggih. Kalau kita berbicara Lapindo Romo bahwa sampai sekarang kan tidak bisa ditanggulangi gitu. Nah, tadi Romo Edi mengatakan bahwa tanah Jawa itu kan tidak lepas dari pantuan leluhur. Betul. Seperti itu, nggih. Nah, kenapa ketika ada bencana di Lapindo, nah leluhur-leluhur yang menjadi pemangku tanah Jawa kok dibiarkan, Rom? Apa ini yang terjadi? Bukankah tadi saya sudah sebutkan, ini kita bergeser ke Lapindo malian ya. Tadi kan kita ke Selat Muria, kita bergeser ke Lapindo. Jadi begini loh Mas, kerajaan Yawastino itu adalah kerajaan yang maha besar, yang dikuasai oleh raja bernama Damarmoyo. Betul. Itu. Nah, ini beliau menikah dengan putri Sri Aji Jayabaya di Mamenang, Dewi Sukesi. Namun selang beberapa saat kemudian, tanpa alasan yang jelas, Dewi Sukesi tersebut dikembalikan ke Prabu Jayabaya, kan? Dikembalikan ke Prabu Jayabaya. Wong tua ndi, orang tua mana yang tidak sakit hati ketika anaknya yang tidak salah, tidak dosa dikembalikan tanpa sebab? Maka murkalah Sang Aji Jayabaya dengan mengucapkan sabda, bumi Yawastino sungsang bawana balik kinubur lumpur, segara lumpur. Bumi Yawastino sungsang bawana balik kinubur segara lumpur. Lah kalau sudah leluhur sendiri yang nyabda, piye balik-balekke? Wong sabda ibarat idu wis kecoh, gak mungkin iso didilat meneh gitu. Betul. Kalau dilihat dari kacamata spiritual, Romo, kasus bencana di Lapindo itu kira-kira bisa ditanggulangi enggak? Ya tentu saja. Yang tadinya sekarang apa sih Mas yang tidak bisa? Mungkin pelan dan juga disertai daya alam, daya linuwih alam. Ngoten lho. Lumpur yang kian lama, kian padat dengan panas terik matahari dan dilempari uwuh atau sampah sana sini, akhirnya menjadi padat. Ya mungkin akan menjadi pemukiman lagi. Jadi di wilayah itu kan dulu juga memang terkenal rawa-rawa. Jadi padat penduduk, ya kan? Sampai jadi perumahan seperti itu. Dan ya atas kuasa alam, atas kehendak alam juga, kecerobohan manusia sampai buka kuwi. Betul. Tapi diarani kecerobohan aku ya gak, kalaupun saya yang
menjadi pelaku ya gak lilo. Wong aku ngobah ki ana sing ngobahke ya ora karepku kok ngoten ya. Betul. Heeh. Nggih.